Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya aku nggak bikin video. Biasanya aku bikin video tentang aku cover lagu, terus aku review main. Sekarang berubah total dengan dandanan gembel, pakai daster, gak makeup, kayak orang sakit. Ya emang lagi sakit sih, tapi harus tetap sehat dan semangat. Nah, kali ini aku bikin video tentang pengalaman pribadi aku setelah kiret. Jadi aku bakalan share proses gimana sih aku bisa kirat dan sakit gak. Pasti kan orang-orang awam yang belum pernah merasakan kirat pasti bertanya-tanya, sakit gak sih kirat itu, seserem apa sih. Nah, aku bakalan jelasin. Jadi aku kenapa bisa kirat itu, aku mengalami menstruasi berkepanjangan. Aku 1 bulan mens terus menerus. Jadi aku nggak tahu kalau hamil, dan aku tiba-tiba aku udah terbiasa dengan mens terlambat karena aku ada basic hormon nggak normal. Nah, itu bagi aku udah biasa karena aku juga nggak pernah hamil sebelumnya gitu loh. Terus ketika dimana aku mens selama 14 hari kok nggak berhenti, akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter, tapi bukan dokter spesialis kandungan. Aku cuma ke dokter biasa, tapi yang dokter umum yang kandungan, tapi bukan yang spesialis ya. Nah, terus aku cerita kendala aku sudah mens 14 hari nggak ada berhenti, terus juga darahnya itu nggak masuk akal. Nah, sama dokternya dibilang aku nggak bisa stres, terus juga aku harus bed rest, dan aku harus ini dulu nih, aku harus dibenerin dulu pola hidupnya. Kayak tidur aku kan memang insomnia banget, terus juga aku perokok, tapi perokoknya bukan yang aktif sekarang karena aku udah jaga banget ya. Pola kesehatan aku udah jarang banget merokok. Kalau dulu sih emang bener-bener merokok. Aku alkohol itu nggak pinter apa ya, aku bukan pecinta alkohol atau pecandu alkohol, tapi aku pecandu rokok. Nah, selama sudah berapa bulan ini aku sudah jauh banget dari rokok itu karena aku mindsetnya pingin hamil. Nah, jadi itu terlaksana walaupun juga nggak mulus. Nah, terus balik lagi ke cerita ya. Terus kata dokternya, ya udah aku disuruh bed rest, sama aku minum obat dari dokternya nih. Terus katanya kalau aku dalam masa pengobatan ini masih mens belum kelar, aku disuruh balik lagi kan. Nah, di sini salahnya aku nggak balik karena aku frustasi dong. Gila, bayangin 14 hari kalian mens terus, kalian pasti takut kan. Nah, aku diemin tuh, aku sambil minum obatnya. Aku masih mens di hari ke-28. Nah, di hari ke-28 aku masih mens. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke pasar Belimbing. Di situ kan di stopan ada orang jual jamu. Nah, akhirnya aku mau beli jamu. Nah, aku ke mbak-mbaknya bilang, "Mbak, aku mau beli jamu dong, jamu buat berhenti mens." Nah, terus ya kapan mensnya? Aku udah 28 hari aku mens, aku bilang kayak gitu. Terus dikasih lah obat mens. Terus mbaknya bilang, "Mbak, ini kalau mbaknya masih besok keluar darah, mbaknya boleh balik lagi dan minum sekali lagi." Oke, udah aku pulang kan. So, aku udah minum obat jamu itu. Terus besoknya aku masih ada tapi magicnya darah yang kayak pendarahan yang udah serem, kayak bukan normalnya menstruasi itu berhenti, tinggal dikit doang tapi masih ada darahnya. Otomatis aku balik dong ke mbak-mbak jamunya. Terus aku bilang, "Mbak, aku masih mens nih." Nah, sekalinya aku diminumin obat yang sama, diminumin jamu yang sama. Akhirnya aku minum tuh di situ. Habis itu aku ngerasain enak karena darahnya udah nggak ngalir darah, cuma ngeflek doang. Nah, akhirnya 3 hari kemudian aku masih ngeflek, aku balik lagi, "Mbak, aku masih ngeflek nih, gimana?" Terus katanya, "Ya udah, minum bersih darah, jamu racikan kayak gitu buat ngehilangin fleknya." Oke, aku udah minum itu, fleknya dikit banget, dikit banget. Akhirnya aku santai aja kan, aku pikir udah aku cocok nih, alhamdulillah kayak gitu. Jadi aku nggak ada pikiran untuk ke dokter atau apa. Nah, setelah itu jangka jangka 1 minggu, aku mens lagi nih, kayak normalnya mens aja selama 1 minggu karena tete aku sakit gitu. Biasanya kalau cewek mau mens kan tetenya sakit kan, boso cowok nih menger loh. Nah, habis kelar aku mens, udah aku nggak konsumsi apapun itu. Nah, setelah bersih kan nih, bersih, udah aku ngeflek.
aku ngeflag itu, aku kira ini flag biasa karena aku bakalan dapat menstruasi biasanya kan. Ternyata ini enggak. Aku ngeflag itu hampir 2 minggu dan akhirnya aku benar-benar udah takut. Dari dulu emang kepikiran buat konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Tapi kan kamu tahu sendiri kan guys, kalau harganya itu nggak murah. Berkisaran juga masih di atas 500. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah, aku harus berobat nih. Akhirnya aku temanin temanku, aku periksa. Nah, periksanya ini cerita lucunya kayak gini. Ke pendaftaran nih, mau ngapain mbak? Mau periksa dokter kandungannya tuh jam berapa ya? Marah. Oh, dokter kandungannya udah tutup mbak. Mbaknya keluarnya apa? Mbaknya hamil enggak loh? Lah terus mau ngapain? Aku cuma mau ngecek aja sih mbak, aku sakit apa enggak. Terus dibilangnya, kalau gitu mbaknya mending ini deh ke poli dalam aja, karena kan mbaknya nggak tahu hamil apa enggak. Oke, akhirnya aku memutuskan ke klinik Brawijaya Lawang, yang dimana di situ tempat BPJS aku. Pokoknya kalau kita ada BPJS kan kita ada pusat dimana kita berobatnya, karena aku utamanya di situ. Nah terus akhirnya ketemu dong sama dokternya yang tadi, terus dibilang, ini kamu kenapa? Saya masih mens 2 minggu dok. Terus aku cerita yang masalahku tadi, terus aku dimarahin dong, harusnya kamu tuh balik, bukan malah kamu itu nggak balik, malah kamu minum jamu atau apa. Tapi dokternya bilang, ya udah aku kasih rujukan ke rumah sakit ini, tapi menurut aku kamu nggak usah ke poli dalam, karena kamu ini masalahnya di menstruasi, di kandungan, bukan di poli dalam. Kalau misalkan kamu di poli kandungan kamu nggak ada masalah, akhirnya ya udah kamu dirujuk aja ke poli dalam secara intens, kita lihat ada penyakit apa di dalam tubuh kamu. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri untuk ya bismillah aja gitu sih, bismillah. Dan aku besoknya pagi ke rumah sakit. Terus ternyata dokternya ini malam, dokter kandungannya ini malam habis maghrib. Ya udah, akhirnya aku malam ke dokter kandungan itu dan aku ketemu dokternya, terus konsultasikan, kamu kenapa? Langsung aku bilang, ini men saya nggak teratur, saya cuma mau tanya, saya saya ini punya penyakit atau enggak, saya takutnya kista dok, saya bilang kayak gitu kan. Dan langsung dokternya cowok kan, USG aku nih, dan ya Tuhan, dokternya speechless, langsung bilang, lawang keguguran gini loh, ya apa sih menikirat, kalau bahasa Indonesianya gimana sih, ini tuh udah keguguran, besok kiret, shock dong, kita nggak tahu hamilnya, tiba-tiba kita udah dikasih tahu kita suruh kiret. Dan aku seketika shock, nangis dong di situ, astaga, kayak itu cita-cita aku banget hamil gitu, tapi kenapa ya Tuhan nggak tahu hamilnya, tapi tiba-tiba taunya di USG-nya aku keguguran. Dan gambarnya tuh kayak gini. Nah ini tuh gambar hasil USG-nya guys, anak aku, dan masih ada gumpalan darah ini. Dan mau gak mau besok aku harus kiret. Dan oke, besoknya aku langsung ke rumah sakit pagi untuk daftar, dan aku harus diopname untuk hasil kiret. Maksud aku untuk kiretnya ini kita memerlukan step, yaitu satu, kita harus ambil darah dan kita diopname dulu kan. Dan sebelum kita masuk di ruangan isolasi itu, ruangan operasi itulah, ruangan kiret, kita diminta terlebih dahulu kita melepas perhiasan yang ada di tubuh kita. Jadi kan pada saat itu aku pakai kalung, pakai cincin, dan itu nggak boleh, karena alasannya karena kita kan dibius total, jadi biar mengurangi sesuatu yang tidak diinginkan lah, intinya kayak gitu. Jadi sebelum kalian nanti dipindah ke ruangan kiratnya, jangan lupa kalian buat ngelepas perhiasan yang ada di tubuh kita. Dan ketika aku udah masuk di ruang kiret, ruang operasi itu, aku tuh down banget, karena di pikiran aku, oh my god, sakit pastinya. Dan udah ngebayangin ya Tuhan, dimasukin alat, dimasukin ini, dan itu sama sekali nggak terjadi. Maksudnya nggak terjadi itu, kita ini dibius total, jadi kita nggak ngerasain apapun itu, sakitnya apapun itu kita nggak tahu. Jadi sebelum kita ditindakan, kita tuh di infusnya kita nih, kita disuntik, kita dibius total, dalam hitungan detik kita udah hilang, kita udah nggak tahu. Tau-taunya itu aku sadar, terus ada ini oksigen di hidung aku, terus ada perlak buat darah kita. Nah aku ditapuk-tapuk dong sama susternya, bangun. Aku nggak bisa melek mata aku karena efek obat bius tadi, tapi aku bisa dengar gitu loh, aku bisa dengar mereka ngomong apa, tapi aku nggak bisa melek, nggak bisa buka mata. Dan akhirnya
dipindah ke rawat inap itu, di kamar rawat inap, dan aku sadar setengah 11. Terus aku jam 11 baru benar-benar bisa buka mata. Aku bisa buka mata terus aku nangis gitu. Nah, dan karena efek obat biusnya tadi ini nih, aku akhirnya masih kayak gimana sih ya, orang habis dibius terus kamu melek, otomatis kan pasti kamu ngantuk lagi ya. Dan ya udah, kamu lanjut tidur tuh sampai keesokan harinya. Dan keesokan harinya aku ini aku minta pulang dong. Terus kita konsultasi sama dokternya, ternyata boleh pulang, dan kita selesaiin dulu administrasi dan dikasih surat rujukan 1 minggu lagi aku balik ke rumah sakit buat kontrol ke dokternya. Dan that's it. Di sini aku mau jelasin kalau ternyata kalian jangan pernah takut sama namanya kirat. Karena kenapa kirat bisa membantu kita? Kirat itu membantu kandungan kita biar pulih lagi karena kita tidak terkena penyakit nantinya. Karena kirat itu, sepengetahuan aku ya, dia bisa membantu kita buat nggak kena sakit kayak kista dan semacamnya. Dan kita juga nanti bakalan bisa sehat kandungannya. Terus juga kalau kita nggak kirat, bisa juga sih kita nggak kirat kata dokternya, tapi tergantung dulu janinnya tuh yang seperti apa gimana. Nah, tapi kalau kasus-kasus yang terjadi ini, kenapa kita disuruh kirat ya, karena itu agar kita kedepannya bisa lebih baik dan lebih sehat lagi, dijauhkan dari penyakit seperti itu. Terus buat kalian jangan takut, karena itu nggak sakit sama sekali, sumpah nggak sakit sama sekali, karena kita dibius total. Tapi keesokan harinya mungkin kita ada rasa sengkring-sengkring kayak gitu ya, panas, perutnya perih, itu wajar karena obat biusnya kan sudah hilang. Jadi kita ngerasain tuh perihnya perut kita yang habis dicor-cor manja kayak gitu, tapi rasa sakitnya masih bisa ditahan dong. Dan pengalaman juga buat aku dan buat kalian semua, kalian harus bed rest. Kenapa bilang kayak gitu? Karena kita tuh masih belum sehat. Tampaknya aja dari luar kita bisa ketawa ketiwi, tapi di dalamnya kita tuh masih sakit banget. Dan kita nggak boleh angkat-angkat barang yang berat-berat. Terus juga makan juga dikontrol, nggak boleh pedes ya. Terus tidurnya juga harus cukup. Obat itu jangan lupa. Dan kita harus pakai korset atau stagen. Ya tradisional sih, tapi ini memang benar-benar harus dilakuin karena tulang kita ini katanya kembali muda, dan ini tuh bagus buat membentuk bentuk tubuh kita lagi. Dan yang terpenting sih kita harus bersyukur. Karena kenapa? Karena kita masih diberi nafas sama Tuhan, kita masih diberi sehat setelah kiret, setelah kita diberi cobaan dengan kita tidak jadi mempunyai seorang anak, kita berarti belum diberi rezekinya sama Tuhan. Dan semoga aja aku sampai cegukan. Dan yang terpenting sih kita harus bersyukur. Setiap apa yang aku rasain sekarang ini, cobaan terus bertubi-tubi, aku pasti yakin Tuhan pasti sayang sama aku, Tuhan pasti sayang sama kita, kita pasti akan berada di dalam lindungannya. Amin. Semangat buat kalian dan see you.